wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan pengajian kitab Jawahirul Kalamiyah. Kemarin kita sudah membahas tentang pembahasan terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara global adalah meyakini bahwa Allah itu bersifat sempurna dan bersih dari sifat kekurangan. Nah, kemudian itu secara global. Nah, secara terperinci kita diwajibkan untuk mengimani Allah, meyakini Allah mempunyai sifat-sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, hayat, ilmu, qudrat, iradat, sama', basar, kalam. Wa annahu hayyun, alimun, qadirun, muridun, sami'un, basirun, mutakallimun. Ini secara terperinci kita harus meyakini bahwa Allah mempunyai sifat-sifat tersebut. Kemudian kemarin juga membahas tentang bagaimana beriman atau meyakini Allah itu wujud. Terus juga qidam dan juga baqa. Serta mukhalafatu lil dzatihi subhanahu wa ta'ala lil khawadis. Meyakini bahwa Allah itu wujudnya tidak melalui perantara, kemudian tidak mungkin tidak ada. Terkait dengan sifat qidam, kita wajib meyakini bahwa Allah itu qadim atau dahulu, tidak mempunyai awal. Terkait sifat baqa, maka kita wajib meyakini bahwa Allah itu kekal, tidak ada batasan, tidak berubah, dan tidak mungkin tidak ada. Nah, terkait sifat mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk, maka ada 3 hal yang harus kita yakini, yaitu bahwa Allah berbeda dengan makhluk, artinya tidak ada yang menyerupai Allah baik di dalam zatnya, af'alnya maupun sifatnya. Jadi ada 3 hal. Berbeda dengan makhluk baik dalam zat, sifat maupun af'alnya, perbuatannya. Kita lanjutkan. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Soal kaifal i'tiqadu bi qiyamihi ta'ala binafsihi. Soal kaifa itu bagaimana, al-i'tiqadu keyakinan, bi qiyamihi ta'ala binafsihi dengan berdirinya Allah dengan dirinya sendiri, berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain. Jawab, huwa anak kita, yaitu kita meyakini annallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu layah taju, tidak membutuhkan ila syai'in, kepada sesuatu, minal asya'i, dari semua hal. Jadi tidak membutuhkan sesuatu apapun, tidak butuh makhluk, tidak butuh disembah, tidak butuh juga untuk apapun. Jadi tidak membutuhkan apapun. Fala yahtaju, maka tidak membutuhkan siapa Allah ila makanin, pada tempat. Allah tidak butuh tempat. Wala ila mahalin,
dan tidak kepada mahal panggonan ya tempat, wala ila syai'in, dan tidak membutuhkan kepada sesuatu minal makhlukati, dari semua makhluk aslan sama sekali. Jadi sama sekali tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan sesuatu apapun dari makhluk. Jadi dengan kita meyakini seperti itu, maka kita akan merasa bahwa kita sebagai makhluk bukan beribadah itu bukan kebutuhannya Allah, tapi kebutuhannya manusia. Jadi bukan kebutuhan Allah butuh untuk disembah, itu tidak. Allah butuh untuk dipuji, ya tidak. Allah menciptakan manusia karena butuh, itu tidak seperti itu. Jadi Allah tidak membutuhkan apa, karena sifat membutuhkan itu sifat makhluk. Manusia apapun gitu ya mempunyai sifat membutuhkan yang lain. Kita butuh makan, butuh minum, butuh orang lain, butuh butuh sehat, butuh juga untuk bersosialisasi dengan orang lain, bergaul, butuh. Allah tidak membutuhkan itu. Makhluk lain misalnya handphone butuh dicas, butuh ya kalau geletak saja nggak ada fungsinya gitu kan. Kalau nggak dioperasikan tidak ada fungsinya. Lah, dengan kita mengimani Allah dengan bahwa Allah tidak membutuhkan sesuatu, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, apa yang kita ritualkan itu bukan untuk Allah, bukan untuk juga menambah keagungan Allah, tetapi untuk kita sendiri, karena kita yang butuh. Nah, dari keyakinan ini kemudian keimanan kita itu bisa mempengaruhi perilaku kita. Jadi, jangan karena merasa dibutuhkan oleh Allah, mau menolong Allah itu kan, mau menyelamatkan Allah, nggak butuh ya. Jadi, karena Allah qiyamuhu binafsihi. Fahuwa, maka Allah itu al-ghaniyyu, maha kaya, maha tidak membutuhkan. Kalau ghani, kaya, kata ghani itu dari arti katanya adalah tidak membutuhkan. Jadi orang kaya kan, kalau bahasa Arabnya ghaniyun gitu ya, kaya gitu kan. Kaya artinya tidak membutuhkan. Selama dia membutuhkan namanya fakir. Kamu butuh makan, maka kita masih fakir. Kalau honi artinya tidak membutuhkan, kaya gitu kan. Orang kaya itu kan udah nggak butuh apa-apa gitu kan. Namanya kaya. Fahuwa, maka Allah itu al-ghaniyyu, maha kaya, maha tidak membutuhkan, an kulli syai'in, dari segala sesuatu. Wa kullu syai'in, maka setiap segala sesuatu itu muhtajun, membutuhkan, ilaihi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kebalikannya, segala sesuatu makhluk membutuhkan Allah. Soal kaifa itu bagaimana, al-i'tiqadu, keyakinan kita, bihayatillahi, dengan sifat hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mempunyai sifat hayat, hidup. Jawab, huwa anak kita, yaitu hendaknya kita meyakini, anallaha, sesungguhnya Allah ta'ala itu hayyun, hidup. Wa anna hayatahu, dan sesungguhnya sifat hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala itu laisat kahayatina, tidak seperti hidup kita.
Jadi kunci beriman kepada Allah nantinya adalah laisa kamislihi syai'un, berbeda dengan segala sesuatu, dan mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Maka jangan ketika ada sifat hayat Allah maha hidup, itu kemudian kita membayangkan oh hidup berarti butuh makan, hidup itu butuh bernapas, hidup itu butuh ada ruhnya gitu. Nah, itu tidak seperti itu, tidak bisa diyakini seperti itu. Kenapa? Fa inna hayatana, karena sesungguhnya hidup kita itu biwasa itu dengan menggunakan perantara. Jadi hidup kita itu menggunakan perantara. Kita hidup karena nyawanya masih melekat. Kalau karena tidak masih bisa bernapas, kan gitu. Darahnya masih mengalir. Kalau darahnya berhenti aja itu kan, itu sudah tidak hidup lagi. Nah, menggunakan perantara. Kajaroyani dami, seperti mengalirnya darah, wan nafasi, dan nafas. Nah, hidup manusia itu karena ada perantara. Allah tidak bisa dibayangkan seperti itu. Oh, berarti kalau Allah hidup itu bernapas. Allah itu ada darahnya, berarti mengalir darahnya. Nah, atau makan. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Kita yakini seperti itu. Ini bahwa Allah itu hidupnya tanpa, tidak sama dengan makhluk. Wahayatullah, dan sifat hayatnya Allah atau hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu laisat biwasitati syai'in, tanpa perantara sesuatu apapun. Wahya, adapun sifat hayat itu qadimatun, qadim, baqiyatun, tetap, la yalhaquha, tidak akan bercampur kepadanya al adamu, sifat tidak ada, wa taghayyuru, dan berubah, aslan sama sekali. Jadi hayatnya Allah, sifatnya Allah, hayatnya Allah itu qadim, artinya hayatnya Allah ya melekat pada zatnya Allah, sehingga nanti dalam pemahaman kelompok lain itu ada yang mengatakan kita itu mengatakan kalau sifatnya Allah itu qadim, berarti nanti ada dua yang qadim gitu kan. Kalau ada dua yang qadim berarti ada dua Tuhan gitu kan. Ada yang menyamai Allah. Nah, pemahamannya tidak seperti itu, tapi memahaminya adalah bahwa sifat itu melekat pada zatnya. Kalau zatnya qadim, sifatnya qadim. Kalau misalnya, kalau tidak qadim, berarti ada awalnya. Berarti hidupnya Allah ada awalnya dong. Maka kita meyakini bahwa sifat Allah melekat pada zatnya. Kalau sifatnya manusia kadang melekat, kadang tidak. Sifatnya anak ini cantik. Nah, cantik itu melekatnya paling berapa? 10-20 tahun gitu kan. Nanti hilang gitu kan. Masa cantik terus kan enggak, kecuali kata suaminya gitu kan. Atau kata istrinya, ganteng gitu kan. Sifatnya melekat. Ganteng mulai kapan? Ya mestinya mulai lahir kan gitu kan. Itu makhluk. Tapi kalau Allah sifatnya melekat dengan zatnya, sehingga tidak ada dua qadim sebenarnya, karena zatnya ya sifatnya satu kesatuan. Soal kaifal i'tiqadu biwahdaniyatillahi ta'ala. Soal bagaimana
Kaifa itu bagaimana al-i'tiqadu keyakinan biwahdaniyatillahi ta'ala dengan sifat esanya Allah, tunggalnya Allah, satunya Allah. Allah itu maha esa, maha tunggal, maha satu. Jadi tidak mungkin dua. Kita tidak boleh kemudian mohal atau tidak wajib meyakini bahwa Allah tidak mungkin dua. Jawab huwa anak tak kita, yaitu hendaknya kita meyakini anallaha sesungguhnya Allah Ta'ala itu wahidun satu. Laisa lahu syarikun, tidak ada baginya, laisa tidak ada lahu bagi Allah syarikun sekutu yang menyamai, wala nadhirun dan tidak ada yang menyamai. Sekutu kan yang seimbang. Wala nadhirun dan yang menyamai, wala mumathilun dan menyerupai, wala didun dan tidak ada yang mengimbangi, wala mu'anidun dan tidak ada yang setara. Jadi tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang seimbang dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah. Satu Allah. Kalau dalam keyakinan lain kan Tuhan bisa macam-macam. Ada Tuhan perusak, ada Tuhan pemelihara, ada Tuhan ada nanti Tuhannya berantem. Nanti dalam kitab yang lain, dalam kitab Duror misalnya ada dijelaskan bahwa ketika kita meyakini bahwa Allah itu wahdaniyat satu, maka kita tidak jangan sampai terjerumus kepada pemahaman tasalsul dan daur. Tasalsul itu Allah itu tasalsul itu Allah itu ada, maka ada yang mengadakan lagi, ada yang mengadakan lagi, kemudian ada manusia ada bapaknya ada yang mengadakan, terus gitu, namanya tasalsul. Allah bersih dari itu. Tidak mungkin ada Tuhan mengadakan Tuhan baru gitu. Itu tidak. Tasalsul namanya. Lah kalau daur muter itu misalnya dari katak jadi katak bertelur, telur jadi berudu jadi dari kecebong jadi berudu jadi katak lagi, muter. Allah menciptakan Allah lagi, Allah itu muter gitu. Allah bersih dari dua sifat itu. Jadi dari dua pemahaman seperti itu. Jadi kita tidak boleh tasalsul, kita juga tidak meyakini daur. Daur itu berulang, muter. Allah menciptakan Allah baru. Allah ini hilang. Terus muter lagi, balik lagi gitu, daur. Kalau tasalsul berantai terus ya, ayam dari telur. Duluan mana ayam sama telur? Duluan ayam. Kalau telur dengan ayam duluan telur. Mudah kan ya? Jadi pertanyaannya ayam sama telur duluan mana? Duluan ayam. Tapi kalau telur sama ayam duluan telur. Tergantung ngomongnya duluan yang mana. Jadi kita tidak boleh kemudian meyakini Allah seperti itu, baik daur maupun tasalsul. Nanti di kitab lain dibahas. Kita wajib meyakini bahwa Allah itu satu. Sehingga kalau kita sudah mengenal Allah, jangan cari Tuhan yang lain gitu kan. Sudah Allah gitu. Allahnya. Makanya begini. Hakikatnya Tuhannya manusia itu satu. Kan begitu ya. Tuhannya siapapun satu gitu kan. Jadi sebenarnya kita bernaung pada Tuhan yang sama, Tuhan yang satu. Cuma jalannya yang berbeda-beda dan keyakinan orang terhadap gambaran tentang Tuhan yang berbeda. Jangan-jangan, gitu kan? Jangan-jangan, gitu kan? Keyakinan kita terhadap Tuhan itu juga berbeda dengan antara satu dengan yang lain.
Lewat pembuktiannya nanti lewat perilakunya. Ada yang ketika misalnya punya perasaan bahwa oh ini kalau nggak saya, kalau nggak saya yang melakukan, ini nggak terjadi begini. Ini kalau misalnya kegiatan kemarin haflah akhir sanah misalnya, itu nggak akan sukses kalau nggak saya. Nah, itu kan Anda merasa bahwa Anda itu penting dan eh, punya kekuasaan luar biasa. Tapi ada panitia yang lain yang ya udahlah jalan aja, nanti kalau proposalnya apa atau kalau apa sudah takdirnya jalan ya jalan gitu kan. Nah, kita memahami Tuhan itu apa berbeda. Satunya memahami Tuhan itu Allah itu memberikan kudrat, kuasa, juz'iyatnya banyak kepada kita. Yang satu memahami bahwa saya itu Tuhanku, Tuhan Allah itu sudah menjamin semuanya gitu kan. Sudah, kita perilaku kita tidak ini. Jadi konsepnya nanti menjadi berbeda. Nah, kita meyakini bahwa Allah itu satu, maka tidak ada konsep tiga dalam satu atau trinitas atau apa itu tidak bisa kita meyakini, tidak masuk akal ketika kok ada Tuhan perusak, ada Tuhan pemelihara, satunya ngerusak, satunya melihara. Kalau satunya ingin rusak, satunya ingin terpelihara, bisa dua Tuhan berantem, kan begitu ya. Nah, sehingga secara akal itu tidak bisa diterima, tidak bisa diterima. Maka akal kita menetapkan pasti pencipta itu hanya satu. Kalau dua, kalau tiga, kalau banyak, menggunakan akal saja kita bisa menyimpulkan bahwa tidak mungkin kalau Allah itu berbilang atau lebih dari satu. Kalau banyak nanti Tuhannya bisa rapat dong kan, musyawarah Tuhan. Nah, itu tidak. Antara Tuhan daerah sini, Tuhan daerah sana, Tuhan daerah sini. Nah, Tuhan penguasa lautan, Tuhan penguasa daratan, Tuhan penguasa udara, gitu kan. Ada angkatan udara, ada angkatan laut, gitu kan. Nah, itu secara akal saja kita berpikir kalau lebih dari satu itu tidak mungkin. Dalam Al-Quran dikisahkan misalnya betapa kisahnya Nabi Ibrahim berdialog dengan dirinya sendiri mencari Tuhan. Mana Tuhan yang sebenarnya? Patung nggak mungkin lah, nggak bisa ngomong, nggak punya kuasa apa-apa. Akal menggunakan pikirannya, akalnya kemudian berpikir bahwa tidak mungkin patung ini sebagai Tuhan. Oh, mungkin bintang. Ada sesuatu jauh bercahaya, diyakini mempunyai kekuatan, gitu kan? Bisa memberikan petunjuk, petunjuknya mana utara, mana selatan. Namanya ilmu perbintangan, gitu ya. Seolah-olah kayak menentukan nasib manusia. Kalau ada bintang kemukus itu maka ada wabah. Kalau sekarang kan begitu kan, ada satu bintang kemukus yang menandai bahwa dunia sedang ada wabah, gitu kan, pagebluk gitu kan. Nah, Nabi Ibrahim menganggap kemudian, oh mungkin bintang inilah yang punya kuasa. Maka ada ilmu perbintangan, ada bintang apa, Scorpio, Leo, itu kan perbintangan, gitu, Taurus, itu kan, gitu. Meyakini bahwa ada kekuatan luar biasa, pengaruh luar biasa ketika bintang itu tenggelam muncul bulan. Ini lebih gede ini kan. Logikanya lebih gede ini kan, bulan itu kan. Terang ini, lebih terang daripada yang lain. Ini Tuhannya, Mas. Nabi Ibrahim menganggap ini Tuhannya. Ini mana? Ketika tenggelam, loh, Tuhan kok tenggelam? Lah kan begitu kan, Tuhan kok hilang gitu kan. Tuhan
muncul matahari. Oh ini lebih besar lagi nih. Jangan-jangan ini gitu. Jangan-jangan ini. Tapi ketika tenggelam, logika akal kemudian mengatakan tidak mungkin Tuhan itu tenggelam, tidak mungkin Tuhan itu tidak ada. Maka kemudian hidayah turun, kemudian meyakini Allah itu satu, maha kuasa, maha. Inilah yang kemudian menjadi keyakinan kita bukan makhluk, bukan patung itu, bukan matahari itu, bukan bulan itu, bukan bintang itu, bukan makhluk. Dengan segala sifat kesempurnaannya kita menurut akal kita tetapkan, dan keyakinan kemudian ditambah lagi atau ada nas dari Al-Quran dan hadis. Jadi cara berkeyakinannya Ahlussunnah wal Jamaah itu dua harus seimbang. Nas, Al-Quran dan hadis harus dibarengi dengan keyakinan ilmu pengetahuan, akal. Makanya ketika bicara sifat 20 seperti ini, maka yang dimainkan adalah akal dulu. Bahwa logikanya tidak mungkin Allah itu dua. Kita sudah menetapkan itu, ada dasar Al-Qur'annya. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, maka dua. Semakin saling mendukunglah antara wahyu dengan pengetahuan manusia. Oh ya, Allah itu satu. Baik menurut Al-Quran, lebih yakin lagi dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, melalui logika penalaran yang benar. Jadi penggunaan antara akal dengan wahyu atau wahyu dengan akal seimbang. Kalau nanti sangat menggunakan akal, itu yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah. Allah wajib berbuat baik, nggak mungkin Allah. Tapi kan akalnya mengatakan tidak mungkin Allah tidak berbuat baik, gitu kan? Wajib berbuat baik, wajib memasukkan. Lah, kata manusianya meyakininya nantinya adalah seolah-olah Tuhannya, Allahnya, konsep ketuhanannya terpaksa. Kan jadi makhluk. Orang mukmin masuk surga atau tidak? Allah wajib memasukkan orang mukmin ke surga atau tidak sih? Orang kafir itu wajib masuk neraka atau tidak sih? Jawaban kita Ahlussunnah, kalau jawabannya Mu'tazilah wajib. Jawaban kita tergantung rahmat Allah. Kan begitu kan? Siapa tahu Allah punya pertimbangan lain. Ada orang yang maksiatnya banyak gitu kan, kemudian dengan perilakunya kemudian diampuni dosanya, kemudian masuk surga. Tergantung rahmat Allah. Makanya ada orang yang mengandalkan amalnya, kemudian kamu masuk surga karena apa? Karena amal saya banyak. Amal saya banyak. Jadi ini nanti Allah mengatakan ya sudah, kamu kan umurnya 80 tahun, di surganya 80 tahun lagi aja ya. 80 tahun aja ya di surganya ya. Kenapa? Logikanya amalmu tidak lebih dari 80 tahun, umurmu 80 tahun. Kenapa kamu minta surga selamanya? Berarti karena masuk surga tidak masuk surga ada rahmat Allah. Kita harus yakini itu. Sebagai bahwa karena kasih sayang Allah ya masuk surga. Perintah Allah itu harus kita jalankan sebagai sebagai kewajiban. Nah, itu adalah kebutuhan manusia untuk menyembah kepada Allah. Tapi kita tidak boleh mengandalkan amal kita. Mengandalkan amal kita sendiri untuk saya sholatnya paling khusyuk pasti masuk surga gitu kan. Nanti kalau yang paling
masuk surga, kayak guyonannya orang sini gitu ya. Ada seseorang yang ya azan, ya qomat sendiri, ya sholat sendiri gitu kan. Ada penduduk sini yang bilang pokoknya tidak boleh, orang sini tidak boleh, nanti kalau ada yang masuk surga lebih dulu dari dia, saya mau protes. Azan sendiri, sendiri kan. Imamnya sendiri kan. Nanti saya yang protes untuk masuk surga kalau ada orang sini yang mau masuk surga lebih dulu gitu. Karena menggunakan hitungan manusia. Hitungan Allah tidak seperti itu. Rahmat Allah tidak seperti itu. Tidak wajib. Tidak wajib. Kita tidak bisa memastikan Allah harus melakukan itu. Kalau kita dalam hati, Allah menjadi tidak adil kalau seperti ini. Maka kita memaksakan pemahaman makhluk untuk memahami Tuhan. Kita memahami manusia akan tidak adil jika melakukan A, B, C, D gitu. Itu tidak bisa digunakan untuk mengukur Allah karena ukuran manusia tidak bisa mengukur karena manusia makhluk terbatas. Soal kaifal i'tiqadu bi ilmillahi ta'ala. Bagaimana soal kaifa itu, bagaimana al-i'tiqadu keyakinan bi ilmillahi ta'ala dengan sifat ilmunya Allah Ta'ala. Jawab, huwa an-na'taqida, yaitu hendaknya kita meyakini anallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mausufun, bersifat bil ilmi, dengan sifat maha mengetahui. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu itu alimun, maha mengetahui. Ya'lamu, mengetahui, al-asya'a, akan segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu, kullaha, ya semuanya. Zahiruha wa batinaha, baik fisiknya, zahirnya maupun batinnya, yang non fisiknya, baik hardware-nya maupun software-nya tahu. Handphone ada zahir, batin. Kalau zahirnya benda seperti ini, batinnya software. Nah, itu tahu semua. Wa ya'lamu, dan mengetahui adada habati romli, jumlah bilangan pasir. Wa adada qotorotil matori, dan mengetahui bilangan tetesan hujan, tetesan air hujan. Tadi hujan ya, nah, ada berapa hujan, berapa tetes gitu ya. Allah tahu. Wa auraqil sajari, dan daunannya pohon, seluruh daun itu ada berapa sih di dunia ini? Dihitung sekarang, nanti ada yang numbuh lagi. Nah, jumlah dedaunan di pohon. Contoh ini kayak misalnya adada habati romli, adada qotorotil matori, auraqis sajari. Ini untuk mengatakan bahwa yang tidak mungkin diketahui oleh manusia diketahui oleh Allah. Apapun bentuknya. Ini contohnya, menggunakan contoh ini adalah ingin menjelaskan bahwa maha mengetahuinya Allah itu tidak terbatas. Sampai yang manusia tidak mengetahui pun Allah tahu. Wa ya'lamu, dan mengetahui asiro, sesuatu yang samar. Wa akhfa, asiro yang samar. Wa akhfa, dan yang sembunyi. Yang sembunyi aja tahu. La takhfa, tidak samar, tidak tertutupi, alaihi, bagi Allah, khafiyatun, segala sesuatu yang samar. Jadi Anda bisik-bisik, tahu nggak?
Allah, contoh-contoh ini ingin mengatakan bahwa maha mengetahuinya Allah tidak terbatas. Nanti menggunakan contoh yang kayaknya yang tidak mungkin apa sih gitu kan. Oh, tetesan hujan kan nggak ada yang hitung ya kan. Tetesan hujan ada berapa gitu kan, nggak mungkin, tidak mungkin dihitung oleh manusia gitu kan. Karena keterbatasannya, maka Allah tidak terbatas gitu kan. Oh, jumlah dedaunan gitu kan. Oh, tidak. Semut yang berjalan di kegelapan malam semut hitam, sudah semut hitam berjalan di kegelapan malam dan ngumpul disuruh ngitung. Wa ilmuhu, dan maha mengetahuinya Allah itu laisa bimuktasabin, tidak dengan diusahakan. Jadi maha mengetahuinya tidak diusahakan. Kalau Anda mengetahui karena usaha Anda. Ingin tahu misalnya, saya tidak tahu, ingin tahu, Pak, di depan gedung ada yang jualan enggak? Maka saya berusaha untuk cari tahu di depan gedung ada yang jualan atau tidak. Ada yang lewat, kira-kira menurut akal saya orang ini tadi lewat depan gedung kan gitu kan. Pasti akan saya tanya untuk mendapat pengetahuan bahwa di depan gedung ada yang jualan. Nah, pengetahuan itu kita usahakan. Terus saya tanya, Pak, tadi di depan gedung ada yang jualan enggak? Ada. Saya menjadi tahu di depan gedung ada yang jualan. Maka pengetahuan saya adalah hasil dari usaha agar tahu. Tapi kalau maha mengetahuinya Allah tidak seperti itu. Tidak karena belajar, tidak karena sekolah. Kan Anda tahu itu kan bisa baca, bisa nulis, bisa tahu kalau misalnya ada corona di jumlah pasien corona saat ini ada berapa itu kan. Anda tahunya dari mana? Dari baca data gitu kan. Yang hitung siapa sih? Kok ya Anda percaya aja gitu kan. Nah, itulah usaha manusia untuk pengetahuan Allah tidak muktasab, tidak diusahakan, tidak, jangan-jangan Allah maha mengetahui itu berarti Allah belajar kali ya, sekolah kali ya, sekolahnya kemana? Gitu kan. Belajar atau bertanya kali ya. Nah, apa masang CCTV? Masang CCTV kali di depan itu. Nah, itu kita tidak boleh membayangkan bahwa maha mengetahuinya Allah itu karena diusahakan. Bal ya'lamu, tetapi mengetahui siapa Allah al-asya, akan segala sesuatu fil azal, dari zaman azali, zaman sebelum adanya sesuatu. Qabla wujudiha, sebelum wujudnya. Jadi Allah mengetahui sejak zaman azali, zaman sebelum ada sesuatu. Jadi hanya Allah saja. Allah sudah mengetahui. Misalnya nanti cucumu itu akan jadi presiden, cucu lo ya, lahir belum? Salah satu lah, cucu itu mungkin ada, mungkin enggak. Jangan-jangan tidak punya anak kemudian meninggal semua juga kan, enggak punya cucu gitu kan. Nah, Allah mengetahui sejak zaman azali, sebelum wujudnya segala sesuatu, asya. Jadi sudah tahu. Dengan meyakini bahwa Allah maha mengetahui, kita yakin Allah maha mengetahui, maka implikasinya untuk diri kita adalah ketika kita meyakini bahwa Allah maha mengetahui, maka ya kita menjadi hati-hati terhadap apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah, karena Allah maha mengetahui. Soal kaifa, bagaimana al-i'tiqadu, keyakinan bi qudratillahi ta'ala, dengan maha kuasanya Allah ta'ala. Jawab,
Wa anak kita hendaknya kita meyakini anallaha subhanahu wa ta'ala itu mausufun bil qudrati. Anallaha sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mausufun bersifat bil qudrati dengan sifat kuasa. Wa annahu dan sesungguhnya Allah itu ala kulli syai'in ala kulli syai'in atas segala sesuatu itu qadirun berkuasa. Berkuasa. Kuasa itu apa sih? Mampu untuk menguasai. Oh, menguasai itu ya semua tergantung kehendaknya. Mau apapun bisa, namanya kuasa. Kalau kekuasaan manusia punya kekuasaan, buku Anda pegang di atas, maka buku ini sedang dalam kekuasaan saya. Mau saya buka ya tergantung saya, mau saya tutup juga tergantung saya. Maka buku ini di dalam kuasa saya. Handphone ini dalam kuasa saya. Nah, meyakini Allah menguasai segala sesuatu artinya bahwa Allah bisa membuat apapun terjadi pada segala sesuatu. Baik ada maupun tidak ada, tiba-tiba hilang, tiba-tiba benda ini tadinya orang ini kaya gitu kan, tiba-tiba ketangkap KPK miskin gitu kan. Ada yang tiba-tiba ada yang tadinya miskin tiba-tiba dapat undian gitu. Terus jadi kaya gitu kan, ya beda-beda gitu kan prosesnya. Lalu punya kuasa terhadap itu. Kuasa Allah tidak terbatas. Dengan segala sesuatu Allah menguasai. Nah, nanti di dalam kitab ini nanti dijelaskan bagaimana ada kuasa manusia, kuasa juz'iyat, kudrat juz'iyat yang menjadi bagian dari kuasa Allah. Kuasa Allah tidak terbatas, kuasa kita, juz'iyat kita terbatas. Kuasa Allah dominan, artinya wajib terjadi kalau diinginkan, dikehendaki. Kuasa manusia tidak mesti terjadi karena keterbatasan dari kuasa manusia. Jadi ada kuasa kudrat juz'iyat, ada kudrat kuliyat. Ini kuliyatnya Allah, juz'iyatnya yang dititipkan kita. Nah, kita harus meyakini bahwa Allah menguasai, berkuasa. Nah, dalam ketika melihat sisi kemanusiaan, sisi manusia semuanya pasti merasa bahwa punya perasaan, punya rasa bahwa ada sesuatu di luar dirinya yang sangat berpengaruh terhadap dirinya. Kalau nggak percaya, Anda coba ke laut nyemplung. Nanti kira-kira Anda mau minta tolong siapa? Pasti dalam kondisi tersebut Anda akan menginginkan, keinginan ada kekuatan yang luar biasa yang datang merubah pola Anda. Ya, kemudian ketika sudah mau kelelep, ya kembali kepada mudah-mudahan ada kekuatan luar biasa yang merubah manusia, merubah dirinya. Kalau enggak nyoba aja, nanti akan, karena orang Islam kemudian tahu Tuhannya, maka yang dipanggil Allah. Ya Allah, tolong ini. Saya udah mau kelelep. Enggak ada yang bisa menolong selain Anda, gitu kan. Selain Engkau ya Allah, gitu kan. Kuasa Allah yang ditunggu, kan gitu kan. Manusia karena kekuasaan terbatas tadi
mengharapkan ada kuasa yang lebih besar di luar dirinya yang menguasai dirinya untuk merubah kondisi. Nah, kalau misalnya Anda masuk ke kandang macan gitu ya, gitu kan, set gitu kan, sudah tinggal antara Anda dengan harimau itu. Menginginkannya ada, mudah-mudahan saya nggak dimakan gitu. Ingin ada yang merubah keinginannya harimau untuk tidak makan. Siapa yang bisa biar ini nggak makan saya kan gitu kan? Kekuatan luar biasa yang diharapkan oleh manusia di luar dirinya itulah yang kemudian menjadi karena pengetahuan keterbatasannya manusia itulah yang kemudian nanti dasar keyakinan manusia. Ada yang yang berkuasa di daerah sini pohon ini, maka akan nyembah pohon ini. Ya, ada roh-roh di tempat ini yang kalau nggak dikasih sesajen maka akan sial, akan ini seolah-olah pohon itulah yang berkuasa terhadap dirinya. Nah, itu keyakinan yang salah gitu kan. Keyakinan kita yang berkuasa adalah Allah. Jadi kalau ada kuasa itu hanya kuasa titipan Allah juz'iyat saja yang terbatas kuasanya. Soal kaifal intiqadu bi iradatillahi ta'ala. Soal kaifa itu bagaimana al-intiqadu keyakinan bi iradatillahi ta'ala dengan sifat iradatnya Allah, berkehendak. Allah juga berkehendak, mempunyai iradah, kehendak, kemauan. Kehendak itu kan bukan kemauan ya, artinya iradah, kerso itu bahasa Jawanya kerso, kehendak. Bahasa Indonesia kehendak. Jawab huwa yaitu anak takidah, hendaknya kita meyakini anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala itu mausufun, bersifat bil irodati, dengan maha berkehendak. Wa anahu, dan sesungguhnya Allah itu muridun, maha berkehendak. La yaqau syai'un, tidak terjadi, layakau tidak terjadi apa syai'un sesuatu illa bi iradatihi, kecuali dengan kehendaknya. Jadi segala yang terjadi itu karena kehendak Allah, karena iradahnya Allah. Fa ayu syai'in aradahu kana, fa ayu syai'in maka setiap Fa'ayu syai'in maka setiap sesuatu arodahu yang dikehendaki oleh Allah, kana maka ada. Wa ayu syai'in, dan segala sesuatu lam yuridhu yang tidak dikehendaki oleh Allah, fa'innahu maka sesungguhnya segala sesuatu itu la yumkinu tidak akan mungkin ayakuna untuk terjadi, untuk ada. Maka kayak menyikapi adanya wabah corona ini, COVID-19 ini, ya kita tidak boleh lepas dari bahwa adanya itu adalah makhluk Allah. Konsepnya adalah corona adalah makhluk. Segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Anda sakit, Anda terpapar atau tidak, kehendak Allah. Siapa yang terpapar, siapa yang tidak, kehendak Allah. Ini yang kemudian dengan keyakinan ini kita tidak kemudian sembarangan mengeluh dan mencaci orang lain. Perilaku orang lain, kita melihat ada orang mencuri gitu kan, kita mencaci perbuatannya, tapi tidak orangnya, karena jangan-jangan dengan seperti itu maka dengan adanya seperti itu implikasi bagi kita apa? Oh, kita sadar, kita bersyukur ada orang yang sekitar posisinya tidak sampai mencuri, gitu kan? Jangan-jangan ini peringatan bagi kita. Dia mencuri bisa bagian dari perjalanan jalan yang diperlakukan oleh Allah.
laku yang dilakukan oleh Allah. Dia mencuri kehendak Allah bukan? Iya, kehendak Allah. Dia bisa atau tidak, tapi diridhoi atau tidak nanti dulu. Belum tentu kan gitu kan. Sesuai dengan perintah dan larangannya tidak. Tapi kehendak Allah bisa terjadi. Maka kita tidak sembarangan. Anda kemudian misalnya kepleset terus menyalahkan. Siapa yang mau kepleset? Kamu sih matanya kemana? Gitu kan kalau ada orang lewat tiba-tiba kepleset gitu kan. Terus matanya kemana gitu kan. Lalu ini sudah siapa yang mau kepleset gitu kan. Gitu. Walaupun nanti harus ada kasab, ada usaha kasab manusia. Nah, ini ketika kita mengetahui bahwa Allah punya sifat kuasa dan punya sifat irodah, berkehendak, bahwa semua yang terjadi itu karena kudratnya Allah, kekuasaannya Allah, karena irodahnya Allah, kita tidak mengeluh, kita juga tidak mengeluh atau mencela kejadian. Ini apa sih kok hujan sih kok? Saya lagi gitu ya. Saya lagi jemur nyuci kok ya hujan gitu kan. Nah, gitu kan. Atau ada berpikir ya Allah ini kalau ini Allah nggak adil ini gitu kan. Saya lagi jemur pakaian baru nyuci ini sudah sebulan numpuk gitu kan. Ini kok nggak giliran saya mencuci jemur kok ya hujan gitu kan. Nah, terus atau kejadian apa, kemudian Anda menyalahkan kudratnya irodahnya Allah, maka kita akan menerima segala kondisi. Anda terkejadian apapun menimpa kita, maka kita akan kembalikan bahwa ini bagian dari irodah dan kudratnya Allah. Jadi tidak gampang mengeluh, tidak gampang menyalahkan kondisi. Kamu sih gitu kan, menyalahkan yang begitu. Kaifal intiqadu bisamillahi ta'ala wallahu a'lam bishawab. Sallu alaihi. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.